Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekarang kita masuk sarana yang kedua, yaitu akal. Udah siap, Jis? Siap dong. Fokus. Terus akal. Tentang zombie. Dasar kajiannya coba lihat di surat Al-Ankabut ayat 43. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Perumpamaan kami buat untuk manusia. Watil kal amsal. Inilah percontohan. Amsal itu adalah percontohan atau analogi. Nudribuha linnas, yang kami ungkap untuk manusia. Yang kami ungkap Untuk manusia. Inilah percontohan yang kami ungkapkan untuk manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun. Yang tidak juga manusia mampu senantiasa mempotensialisasikan akalnya. Pada amsalullah, pada percontohan tadi, sebelum ia berilmukan ilmu Allah. Begitu terjemah komprehensifnya. ada yang memahami. Bukan memahami. Yang tidak juga mampu manusia mampu senantiasa mempotensial, ya, kiluhan itu kan kata kerja. Nah, ini kan wama yang kilu ha itu kan ilal itu pakai wawu kan eta. hah Yang kiluhan itu pakai wawu. oh Lana ponok. Lana pendek. gitu Kiluha di satukan. ilal Illal alimun. oh A-nya alimunnya tapi panjang apa ya untuk jamak ya
Gitu kan? Nah. Gitu? Di sini mah Pak Aina di Makaman Badak tenang itu. Hmm? Alif Di mana? Ain. Ini. Disatukan tak Langsung. itu. Ain langsung ke lam, tetap ke alif. Depan Ain. Oh, apa sama aja. Oh, sama. Ini langsung disambung di Ain ke lam. Sama itu. Man Badak. Wah, oke. Si manusia tersebut tidak mampu mempotensialisasi. Ini kata kerja nih, fiil ini. Fiil apa? Udori. Dori. Ada ilmu di sini. Alimun yang bermutu dengan isim fa'il. Itu. Jadi si manusia tersebut tidak akan mampu menangkap ilustrasi atau percontohan Percontohan yang jika tidak menggunakan ilmu Allah. Nah, gitu. Bisa juga kita ekstrapolasi lagi, tidak akan berdaya guna akal, tidak akan dapat bekerja secara efektif akal tersebut jika tanpa ilmu. Gitu. Jadi akal itu siogianya agar dia bisa bekerja secara efektif harus diboboti dengan ilmu. Gitulah. Jadi berdasarkan firman Allah tersebutlah yang membuat kajian akal ini menjadi urgen untuk kita tuntaskan. Kita tuntaskan kajiannya tentang akal. Apalagi akal adalah salah satu sarana yang diberikan oleh Allah buat manusia untuk didaya gunakan secara efektif sesuai dengan tuntunan kitabullah. Yang spesifik ya, dari akal ini adalah dari 49 ayat ya, dan 49 lafaz yang ada di Quran yang terdiri dari 30 surat. Tidak ada satupun yang berbentuk kata benda. Dari seluruh derivasi lafaz akal ini, tidak ada satupun yang berbentuk kata isim. Nggak ada. Nggak ada. Atau benda. kata benda. Eh. Atau Naon, Pak? naon. Oh, naon. Tuh poho deui nya. Naon. Naon. Tahu nomina. Nomina. Semua dari lafaznya berbentuk kata Fiil. kata kerja atau fiil. Sama. Atau apa? Verb. Verba. Verba. Verb. Apakah semua fiil mudhari, Pak? Apakah semuanya fiil mudhari? Ada yang madi. Oh, ada yang mana? Ada yang madi. Aktif. Iya. Aktif semuanya.
Itu setelah dicek ya. Itu ngaji yang serius mah. Bukan cuma sepotong ayat doang. Dari pemakaian lafaznya saja sudah bisa kita mengambil komprehensi bahwa akal ini kerjanya full 24 jam. Tidak pernah berhenti. Walau manusia dalam keadaan tidur sekalipun. Akalnya tidak pernah berhenti tidur. Ketika kita tidur pun dia tetap ditandai dengan adanya mimpi. Mimpi masih bakal dijawab. Kerja terus. Namun pertanyaannya adalah, berdaya gunakah kerja akal tersebut? Efektifkah kerja akal tersebut? Bahkan tak sedikit terjadi kasus-kasus negatif fatalis akibat dari kerja akal yang tanpa kendali. Nah, oleh sebab itu Kitabullah memberikan kendali terhadap kerjanya akal. Nah, atau tidak, ya, atau tidak, yang acuannya adalah ilmu. Jadi akal ini harus dikendalikan. Kalau kita ingin melihat bagaimana isi dari akal pada seseorang, lihat aja mimpinya. Bagaimana mimpinya? Ada yang ngarah raco, itulah dia. Itulah dirinya. Iya. Itulah data-data yang tersimpan pada akalnya. Sok araraneh kan mimpi teh kan. Sok tepugu kan. Para rubuh itu kan. Juga dia. Lahir mah tepugu aja. Nah, jadi akal ini harus ada pengendalinya. Pendamping. Satu iya tuh yang pendamping. Bukan, beda sama pendamping. Bedanya. Pendamping itu kan pasangan. Oh, Pengendali lebih tinggi lagi, ini enggak? pengendali berarti. Apa pengendalinya? Ilmu. Ilmu. Ini pengendali akal. Ilmu Allah. Tentu. Minimal itu. Ini baru pembukaan nih. Ya kan? Ini baru pembukaan nih. Jadi akal full time, 24 jam bekerja. Betul. Dan dia terus bekerja. Makanya ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif dari kerja akal itu. Makanya harus dikendalikan oleh Kitabullah agar dia tidak bekerja secara liar, gitu loh. Paham ya? Hapus nih. Nah, jadi ilmu atau data atau informasi ya, yang wajib sebagai bahan bakar mobilitas Akal. akal.
adalah, Kitabullah. nah ini yang akan kita bahas. Apa sih ilmu atau data atau informasi yang wajib sebagai bahan bakar mobilitas? Mobilitas tau kan? Mobilitas kerja kan? Iya, ayo. Makanya perlu bahan bakar. Gitu. Yang pertama coba lihat di surat Ajaziyah. Ajaziyah Aja sih ya. ayat 5. Coba lihat. Aja sih ya. Ini panjang nih pembahasannya nih. Baca. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتشريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Dan pada pergantian malam dan siang dan yang diturunkan, yang dinuzulkan Allah di langit berupa rezeki, lalu dia hidupkan dengan air hujan itu, hidupkan dengan air hujan. Bumi setelah mati kering daripada dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Pasti ngerti, Pak? Mana lu ngerti? Mana lu ngerti? Fahya itu hidup kan? Iya. Berupa rezeki hujan. Lalu dia hidupkan dengan air hujan itu. Jadi yang dinuzulkan Allah dari langit itu adalah berupa rizki. Ya kan? Jadi hujan itu adalah rizki. Sang rizki itu untuk apa? Fa'ahya bihi. Begitulah cara Allah menghidupkan bumi. Ya. Dengan apa Allah menghidupkan bumi itu? Dengan air itu kan. Ba'da mautiha. Setelah tadinya bumi itu impotensi. Mati. Mati itu adalah impotensi. Para ilmuwan melakukan sebuah penelitian, bumi itu kita bisa hidup di bumi itu melalui proses ribuan miliar tahun berproses. Tadinya bumi ini panas, nggak ada kehidupan. Disiram terus sama air, akhirnya jadilah bumi seperti ini. Jadi subur. Jadi hidup, dihidupkan bumi itu. Tasrif riyah. Angin, riyah. Riyah itu dari kata ruh, satu kata itu. Ruh. Iya. Kata ruh ya. Angin. Angin itu adalah apa sih? Ini maksud dengan angin cuma. Angin itu energi. Ya angin ya rezeki juga kan. Itu energinya. Setelah bumi itu hidup, ya, maka ditiupkanlah ruh, ditiupkanlah angin. Makanya alam semesta ini disebut dengan alam makro kan. Manusia itu alam mikro.
Manusia itu bagian terkecil dari kehidupan alam. Iya. Bagian kecil. Mikrometer. Jadi perkembangan peradaban manusia itu sangat ditentukan oleh rih. Ruh. Ya. Riyah yang orang menyebut dengan angin itu. Hanya saja perlu ekstrapolasi lebih luas tentang pemahaman riyah ini. Gitu kan? Orang kan cuma tahunya angin. Gitu. Kalau berbicara riyah, yang terlibat unsurnya sangat banyak. Angin, udara, cuaca, iklim, ya, itu bagian dari riyah. Banyak itu. Apa aja? Cuaca. Angin, udara, cuaca, Dengan jadi iklim. iklim. Inilah unsur-unsur yang terdapat pada Iya. riyah. Hariah. Dari sinilah muncul peradaban. Gitu. Cuaca dan iklim itulah yang membentuk suasana. Ya kan? Ada cuaca tropis, ada subtropis, ada iklim salju, gurun, ya kan? Angin, udara, cuaca, iklim sebenarnya disebarkan oleh gunung. Hah? Gunung, Sebarkan. iya. Nah. Sebarkan oleh gunung. Makanya kita perlu belajar ilmu pengetahuan alam itu. Angin, udara, cuaca, iklim sebenarnya disebarkan oleh gunung. Gunung tersebut yang mengatur dan mengontrol suasana sekitarnya. Nah. Ariyah yang merupakan ayat, disebut ayatnya kan? Ayatil qaumi yaqilun. Kaum yang Ayat ini sebutnya. yang mengakali akal. Bukan mengakali. Yang mengerti. Yaqilun kan kata kerja. Merupakan ayat bagi orang yang mampu mempotensialisasikan akalnya. Yang mampu mempotensialisasikan. Ya, dengan adanya rih itu, ya, ini disebut dengan data prima. Inilah yang membuat si liqaumi yaqilun itu mobile akalnya, bekerja. Ingat, semua filosof yang muncul di dunia ini semuanya impuls yang membuat akal mereka bekerja itu dari alam. Ya. Impulsnya dari alam. Ngerti nggak, Jis? Ini bahasa kita udah agak tinggi nih. Ariyah yang merupakan ayat atau data prima terus berkembang akibat cuaca.
terciptalah budaya kaum tertentu. Disitulah muncul budaya artinya. Berkembang, coba cuaca. Oh, ini dingin nih. Berarti harus berbudaya pakai baju tertutup kan semuanya kan. Dari situlah. Kain tebal. Ah, budaya itu muncul dari sana. Gitu. Wah, ini panas nih. Redang. Pakai vacancy, lekbong segala macam. Jadi itu semua sangat dipengaruhi oleh keberadaan iklim, cuaca, udara. Angin. Kaum tersebut bertemu dengan yang lain. Terjadilah namanya pembauran budaya. Begitu. Enggak? Coba cuaca gitu. Coba cuaca. Karena cuaca yang membuat orang berpindah-pindah. Wah, ini cuacanya udah ekstrim nih, pindah tempat yang lebih aman kan. Ya. Jadi budaya itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Budaya itu hanya cara manusia untuk mempertahankan hidup. Dalam di dunia. Gitu loh. Karena cuaca itu membuat orang berpindah-pindah, membuat dia langsung menjadi struggle, tau nggak struggle? Strong. Maka sebenarnya ini adalah bagian dari sistem potensialisasi akal. Sistem potensialisasi akal. Cara Allah agar manusia ini mempotensialisasikan akalnya. Nggak ada dulu sebut zaman batu, ya kan? Semuanya Nulis gitu kan. Bisa nulis. makan dari piring batu, apa dari batu. Tergantung sama keadaan, peradaban, gitu loh. Nah, sama-sama inilah siwak dari jaya sikat gigi kan itu berinovasi, semakin berinovasi semakin Iya, canggih. makanya itu yang sebenarnya bari usamawati wa fil ardi kan gitu. Ideal. Maka sebenarnya ini adalah bagian dari sistem potensialisasi akal. Mau tidak mau, suka tidak suka, akal terus bekerja agar bisa bertahan hidup. Hanya karena nih. Kenapa gunung disebut penebar? Karena gunung itu kan penyerap karbon dioksida. Ya kan? Dia mengeluarkan udara kan, gunung itu kan. Ingat sistem waktu pelajaran biologi. Kita itu bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Itu diserap oleh dari situ kan. Pohon-pohon itu bisa tumbuh kan? Ya kan? Nah. Dari situlah, dari zat karbon itulah dia terus dia tebarkan lagi udara. Begitu indahnya coba. Sistem alamiah itu, sistem semesta itu. Data prima ini merangsang mobilenya akal yang jika tidak bertentangan dengan Al-Quran, barulah bisa dikatakan akalnya sudah potensial dan berdaya guna. Gitu. Jadi kajian akal ini sama dahsyatnya dengan kajian nafs. Gitu.
Mana kalau loncat sih ini? Standar etis berbobot. Sebab Al-Quran juga data prima yang sejalan dengan alam. Gitu loh. Sejalan dengan alam. Quran itu sejalan dengan alam. Artinya banyak ilmuwan yang akhirnya menemukan kekuasaan Allah lewat alam, nggak lewat Quran. Karena akalnya potensial bekerja dengan fenomena-fenomena alam yang kita ceritakan tadi, akhirnya dia menemukan kekuasaan Tuhan. Oh iya, ini nggak mungkin kalau tidak ada yang mengendalikannya. Akhirnya begitu. Adanya angin, cuaca, iklim, udara yang bisa mengatur semua itu kehidupan, bisa membentuk satu peradaban, akhirnya menjadi sebuah budaya, hingga terjadilah pembauran budaya. Wah, bagi orang yang tidak bodoh, dia pasti akan bertemu dengan kekuasaan Allah. Aristoteles, Fahrenheit, Los Balot. super ilmuwan. Dalam disiplin ilmu antropologi sebenarnya sangat banyak, sangat bergantung pada ardun, bumi. Jadi perkembangannya sangat bergantung pada perkembangan bumi. Maka seorang ilmuwan hanya memiliki dua kemungkinan dengan potensialisasi akalnya. Dia bisa menjadi ateis dan dia juga bisa menjadi orang yang beriman. Dua kemungkinan. Kalau nggak ateis dia mukmin. Ilmuwan itu. Tinggal dia yang menentukan mau jujur atau enggak. Itu aja. Kalau jujur pasti beriman. Kalau dia melawan dengan hati nuraninya, ujung-ujungnya jadi ateis. Ya. Alamnya diakui, tapi yang punya alamnya dinafikannya. Itu loh. Jadi kesimpulannya adalah akal baru bekerja secara prima hanya dengan data yang prima. Maka disebutlah orang tersebut kaum yaqilun, orang-orang yang sudah mendayagunakan dan mempotensialisasikan akalnya. Sementara kita dari kecil sampai sekarang, data yang masuk ke akal kita itu data yang mana? Data jurik, gunduwo, setan, kelong wewe, kunti, ujungnya itulah. Bukan jadi kaum yaqilun, kaum jahiliyun. Kaum jahiliyah, kaumun tajhalun, tergantung data. Gitu. Makanya istilah hantu kuntilanak itu cuma ada di Indonesia kan. Rame di Indonesia itu. Juri kuntilanak itu cuma karena memang dari kecil itulah yang kita terima, data yang masuk sama kita, sama data yang masuk ke otak kita. Itulah data primanya. Setelah kita dewasa, berdasarkan itulah akhirnya manusia itu hidup. Gering seetik, aduh jurik ya. Tuh kan? Dagangan tepayu diguna-guna santet segala macam lah. Bahkan ada komunitas keilmuannya ada itu gitu. Santet menyantet itu gitu. Jadi berdasarkan data itu.
Ini enggak? Akhirnya tidak membuat dia jadi beriman, membuat dia jadi seorang yang penakut, menjadi pengecut. Nggak senang sama orang, gua santet tuh, main belakang, ya kan? Kan pengecut itu. Tergantung data yang kita terima. Tergantung data yang kita terima. Makanya ya kita memang harus berpintar-pintarlah bagaimana caranya risalah ini masuk kepada orang yang sudah datanya dipenuhi dengan data-data seperti itu. Jangan ujuk-ujuk kita nafikan, nanti nggak masuk. Pelan-pelan nanti akan kita ganti datanya, ngerti nggak? Diganti. Kita masukin. Yang lama kan yang lama itu akan terbongkar keluar kan gitu. Ya macam ajis lah, ya kan? Gitu. Data yang diterimanya dulu begini, kita ganti dengan data yang prima, dengan data risalah. Yang lama kan akhirnya terbongkar dengan sendirinya gitu kan. Paham? Makanya dalam tagline kalau Abang Brokis itu purifikasi data. Purifikasi itu pencucian data. Jadi kita kembali kepada data dasar. Kita kembali kepada data yang prima itu tadi. Ada orang yang nggak ketemu sama Quran, tapi dia ketemu sama alam. Nggak apa-apa. Kalau orang jujur, orang yang tulus, jujur dengan hati nuraninya, pasti sejalan dengan Quran. Pasti itu. Walaupun dia nggak paham Quran, nggak ngerti baca Quran, nggak ngerti komo. Tapi ketika disampaikan begini-begini, pasti sejalan. Ketika dia hanya mengandalkan hati nuraninya dengan kejujurannya, itu pasti sejalan. Banyak orang yang seperti itu. Banyak. Nggak ngerti Quran dia, nggak paham Quran. Tapi bisa sejalan. Tidak bertentangan dengan Quran. Makanya kita yang orang ngerti Quran, jangan kita salahkan. Jangan dalilnya mana, apanya mana, jangan gitu. Apa yang kamu bicarakan ada di Quran sebenarnya. Gitu. Kita benarkan dia. Jangan kita salahkan. Karena memang benar. Gitu loh. Kalau orang jujur dengan hati nuraninya, dengan data yang masuk sama dia itu, data yang prima tadi, setelah dia lewat proses keilmuan dengan berbagai penelitian analisis terhadap alam, akhirnya muncullah sebuah konklusi, kesimpulan, benar. Gitu loh, benar. Walaupun kontroversi kebanyakan. Makanya para ilmuwan itu semuanya kontroversi, dianggap gila. Aristoteles dianggap gila. Dianggap gila di zamannya dulu. Fahrenheit dianggap gila, semua dianggap gila. Termasuk orang Qurani pun dianggap gila sekarang kan gitu loh. Paham? Nah, itulah data ilmu atau data informasi yang wajib sebagai bahan bakar atau mobilitas akal. Yaitu data-data alamiah. Gitu loh. Ayat alamiah, data-data alamiah. Makanya kalau ke alam itu mau itu hiking, puncak apa, jangan lupa mengambil ilmunya di sana gitu.